Halo guys, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang masuk kepada video sebelumnya. Jadi pertanyaannya tuh seperti ini ya guys. Katanya, "Kak, tolong jelasin dong urutan belajar dari mana?" katanya. Oke, jadi sebelumnya kan saya itu upload video tentang ini ya, pengalaman saya ngambil ujian JFT Basic A2 dalam waktu 2 bulan. Nah, yang ini ya videonya. Boleh yang belum tahu silahkan ditonton dulu. Ini kakak ini nanya katanya cara step by stepnya ataupun cara belajarnya kayak gimana. Oke guys, sebelumnya harus disimak dulu ya, bahwasanya sistem belajar setiap orang itu berbeda-beda. Dan mungkin kalau misalkan saya cerita ini, cara saya tuh seperti ini gitu loh. Itu tuh belum tentu masuk dan belum tentu cocok di kalian gitu. Akan tetapi setiap orang itu berbeda-beda, dan setiap orang itu cara buat mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan ya termasuk ujian itu berbeda-beda pula teman-teman. Entah itu sistem belajarnya, entah itu cara menemukan guru buat belajar ataupun menemukan referensi materi pembelajaran dan yang lain sebagainya. Karena JFT Basic A2 ini sudah banyak banget referensi-referensi belajarnya itu dari mana aja gitu. Entah itu dari YouTube, entah itu dari Google, entah itu dari LPK dan yang lain sebagainya. Nah, kalau saya sendiri memang dulu itu saya tidak tahu apa sih arti JFT Basic A2 ataupun apa sih JLPT itu gitu. Soalnya yang terpenting itu adalah syarat untuk bisa kerja ke Jepang aja. Intinya kayak gitu. Nah, dikarenakan kakaknya nanya seperti itu, mungkin saya hanya akan ceritakan sesuai dengan apa step-step yang saya lakukan aja. Oke. Jadi dulu itu saya sebelum masuk ke LPK, memang saya sudah tahu bahwasanya di LPK tersebut akan belajar JFT katanya. Seperti itu. Nah, setelah itu JFT itu kan ada batas-batas minimalnya ya. Kalau misalkan 200 itu lulus ataupun 200 lebih itu baru bisa dinyatakan lulus. Nah, kayak gitu. Dan saya pun sering latihan di aplikasi Irodori teman-teman. Akan tetapi sebelum ke aplikasi Irodori dulu, saya itu dulu belajar pakai buku ini nih. Nah, pakai buku ini, Irodori 1 dan Irodori 2, teman-teman. Nah, kayak gini. Ini ada Irodori 1 dan Irodori 2. Jadi, ya ada Bunpo, ada Kotoba gitu kan. Nah, seperti ini. Tuh, misalkan ini di bab akhir nih, di A2 bab akhir. Ini seperti ini ya. Banyak banget sih pelajarannya. Dan ini dari LPK itu beres dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Waktu di LPK itu 2 bulan deh, maksudnya 1 bulan lebih, pokoknya kayak gitu. Nggak sampai 2 bulan, tapi 2 bulan itu ada hapyo ataupun ada 2 bulan itu bukan ngabisin ini semua, tapi ngabisin ini semua itu, maksudnya ngeberesin ini, Irodori 1 dan Irodori 2 itu dalam waktu sebulan lebih kayak gitu, nggak pas 2 bulan. Jadi 2 bulannya itu sama latihan-latihan yang lainnya seperti itu. Nah, setelah itu guys, buat kalian ya yang memang mandiri, biasanya yang pusing itu yang mandiri. Sebenarnya mandiri nggak mandiri itu nggak jadi masalah, gimana caranya kita ngedapetin materi-materi tersebut dan gimana kita memahamin semua. Waktu itu saya itu ngelis kanji kayak gini nih, tuh lihat. Jadi kanjinya itu sekitar berapa ini ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Sekitar 613 kanji. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Pokoknya ada 613 kanji. Dulu itu saya itu setiap sebelum tidur saya ngapalinnya ya gimana ya, sistem orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang memang saya itu dulu kayak gini, terus kalau misalkan ada yang kurang ngerti ataupun ada yang sering lupa, biasanya saya itu di list pakai stabilo, kayak gini nih, tuh lihat kayak gitu guys. Tuh kalau saya ya itu sistem saya. Jadi sebelum tidur itu misalkan kayak gini, buka aja misalkan Supatsu keberangkatan, Tochaku kedatangan dan yang sebagainya. Intinya kayak gitulah. Nah, itu kanji Supatsu itu ada di ini teman-teman, di JFT saya waktu tes itu ada. Kebetulan yang saya hafalkan itu muncul gitu teman-teman. Ya pokoknya terus aja gitu. Kayak ngafalin, kayak sebelum tidur, dan kalau ada waktu luang dibuka-buka. Nggak lama kok. Cuman dilihat, ini misalkan ada beberapa puluh kanji ya. Ada beberapa puluh kanji, bukan ditonton, dilihat aja, cuman dilihat, dipelongin. Ngerti dipelongin nggak? Dipelongin itu ya digini gitu tuh. Nah, digini nih. Kayak sebelum tidur tuh fokus aja gitu ke sana.
ini tuh nomor satu, ini nomor dua gini, oh kanji atau matsuri itu gini, kanji nihongo tuh gini. Kadang-kadang ada orang yang tahu bahasanya, apa, tahu mengucapkan dan tahu artinya, tapi kanjinya nggak tahu. Nah kayak gitu, saya juga sama teman-teman. Oke, yang pertama memang saya step by stepnya itu belajar irodori, terus ngapalin kanji dan yang sebagainya seperti itu. Dan yang terpenting menurut saya itu kanji, guys. Kalau misalkan listening itu ya bukan disebut gampang juga ya, listening itu susah. Cuman nggak susah kanji. Kanji itu kalau misalkan udah ngeblank, kalau misalkan udah nggak tahu, ya udah nggak tahu semuanya gitu. Itu apa permasalahan kanji. Dan saya juga menghafal kanji itu Saiking ataupun akhir-akhir ini sering menggunakan flashcard kayak gini nih. Flashcard kayak gini, kalau saya tuh misalkan ini kanji apa, misalkan seperti ini ya. Nah, ditulis di belakangnya onyominya apa, kunyominya apa, misalkan. Nanti kotobanya ada apa aja. Nih, tuh bisa dilihat ya guys. Seperti ini tuh. Ini tuh kanji, misalkan kanji yo artinya isi. Nah, kalau misalkan kotobanya nayo itu artinya isi atau konten. Kalau misalkan kotoba lainnya itu ada yang namanya byoing yaitu salon kayak gitu dan yang lain sebagainya. Pokoknya banyak deh sistem-sistem ataupun cara-cara dan step by stepnya buat ngedapetin apa bisa lolos di ujian JFT Basic A2 itu. Apalagi JFT Basic A2 itu termasuknya lumayan gampang guys. Saya juga ngelihat soal-soalnya itu pas awal-awal ya itu kayak masih wah ini masih gampang nih seperti itu, jadi nggak terlalu susah amat sih. Nah yang selanjutnya saya itu latihan dari channel-channel yang udah terpercaya ya, channel yang bisa saya rekomendasikan itu ada dua channel. Yang pertama channel Nippon Time, nah channel yang ini ya, dan yang kedua itu channel GDID. Ini channel ini tuh kayaknya udah sering banget digunakan sama orang-orang yang mau tes JFT. Jadi silahkan, mohon maaf. Jadi silahkan kalau misalkan kalian mau ngikutin JFT Basic A2, silahkan tonton channel-channel tersebut. Latihan soal dari situ. Caranya gimana? Caranya ya tonton. Terus kalau misalkan ada soal-soal, kalau saya dulu ditulis saking niatnya, sama sekali nggak ada yang kelewat kalau nggak salah dulu ya. Saya tulis tuh. Bukunya pun ada sebenarnya, cuman lupa saya nyimpennya di mana. Dan setelah itu GDID sama itu sistemnya latihan soal. Nah, selanjutnya teman-teman yang mungkin bakal bisa ngebantu kalian buat ngebantu banget ataupun buat ada gambaran di JFT Basic A2 yaitu aplikasi Irodori. Nah, aplikasinya yang ini. Jadi aplikasi Irodori ini tuh benar-benar sesuai sama buku ini guys. Sama buku Irodori 1 dan Irodori 2. Kenapa sama? Jadi gini sistemnya itu. Dia itu bab 1 materi-materi dan subbab-subbabnya itu tuh benar-benar sesuai dengan buku yang ada di sini. Kanji-kanjinya, gambar-gambarnya itu benar-benar sesuai. Nah, kalau misalkan buat tutorialnya memang tidak ada dikarenakan saya juga sudah hapus aplikasi tersebut dikarenakan aplikasi tersebut tuh agak berat, agak apa ya? Agak banyak aja penyimpanannya. Jadi setelah saya lulus dari ujian tersebut, saya bukan nggak belajar ya, tapi belajar cuman bukan menggunakan aplikasi itu. Jadi ada aplikasi yang lain lah seperti itu, dikarenakan saya mau ngambil JLPT kayak gitu. Nah, jadi seperti itu guys, step by stepnya untuk apa bisa mendapatkan nilai cukup lah, bukan nilai gede ya, di JFT Basic A2 hanya dalam waktu 2 bulan di video sebelumnya itu ya. Jadi 2 bulan itu nggak pas 2 bulan, bahkan kurang teman-teman. Akan tetapi kalau misalkan kita sungguh-sungguh pasti banyak keajaiban-keajaiban yang datang lah intinya. Saya juga nggak tahu tuh kok bisa lulus gitu. Tapi ya alhamdulillah banget kan bisa lulus dalam waktu yang menurut saya sih singkat gitu. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Barangkali di kalian ada yang bisa lulus dalam waktu 2 minggu ataupun 2 hari misalkan ya. Kalau ada ya komen ya. Bagus banget berarti. Oke guys, jadi seperti itulah proses saya dulu ketika ingin mencapai ataupun ingin mendapatkan JFT Basic A2. Dan sekarang saya sudah lulus guys, sudah lulus dari LPK. Dalam waktu 4 bulan itu memang kita itu udah ini gitu, udah check out dari LPK. Kalau di LPK saya ya, nggak tahu kalau di LPK yang lain mungkin agak lebih. Kalau saya itu memang waktu di LPK itu hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan saya keluar dari LPK dan waktu itu bulan kelima saya dapat mensetsu
akan tetapi hasilnya itu belum memuaskan. Nah, kalau misalkan kalian ada yang mau tahu bagaimana sih mindset saya kemarin karena gagal itu karena alasannya karena apa, boleh tonton di video-video yang ini ya guys nih. Video-video yang ini. Jadi saya udah upload dan silahkan untuk apa namanya? Untuk ditonton kalau misalkan berkenan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di pada kesempatan video kali ini. Saya Duru Nopis, ja matane.